teman-teman ya, di sini saya contohin ya pakai stick yang ori mesin tadi ya. Ini yang warna silver ya, dengan stick yang ori pabrik ya alias KW ya. Ini warnanya hitam ya. Nih teman-teman ya. Dan juga ada beberapa stick ya. Ini juga ada yang KW ya, atau ori pabrik ya. Ini sama-sama stick KW ya. Nah, kelihatan nggak? Nah ini cuman tampilannya aja ya, transparan ya. Aslinya itu dia KW teman-teman. Nah yang ini yang ori mesin ya, PS3 yang buat besar ya, kaki 4 ya, kelihatan nggak? Ya, oke, langsung saja kita coba ya yang ori mesin. Kita jadiin stick 1 dulu ya untuk ngetesnya. Nih bisa Anda lihat ya, ini yang di sebelah sini ini gerakan dari analognya itu seperti gerak-gerak sendiri teman-teman ya. Tapi padahal itu cukup normal ya, cukup normal bila kita tes dengan stick ori mesin ya. Semuanya itu pasti angkanya itu akan gerak-gerak sendiri teman-teman ya, meskipun kita tidak menggerakkan ya. Nah kalau kita gerakkan seperti ini ya, dia juga angkanya itu berubah ya teman-teman ya. Ini seperti ini ya. Nah ini ya kan, analog kiri kanannya itu berubah. Nah kalau tidak kita gerakkan, yang tulisan R3 sama L3 ini, kedua analog kiri kanan ini kan diam, tapi di sini yang keterangan X, Y, Z dan G ini terus bergerak ya. Ini nggak apa-apa teman-teman ya, ini normal ya kalau stick yang ori mesin ya, seperti itu. Nah kemudian kita tes yang untuk tombol teman-teman ya. Seperti yang saya katakan di sebelumnya itu, kalau tombol dari stick ori mesin ini benar-benar nyaman teman-teman ya, benar-benar enak lah dipakai ya. Kita coba tes teman-teman ya. Kita tes yang L2 dulu. Nah ini teman-teman ya. Nah, R2, L1 ya. Nih ya, bisa Anda perhatikan ya, di sini ada semacam seperti warna merah ya di sebelah kiri ya. Bisa Anda lihat nggak? Ini kalau saya tekan seperti ini teman-teman ya, nih kelihatan nggak? Nah ini kan, kalau saya tekan sedikit saja, maka tanda warna merahnya itu dia apa itu namanya, indikatornya sedikit ya. Kalau saya tekan agak dalam ya, seperti ini, nah dia akan naik ya. Kalau saya lepaskan secara perlahan, dia juga turun perlahan. Nah sama teman-teman ya, seperti di tombol R1 ya, ini saya tekan ya, perlahan saya tekan lagi ya, saya tekan lagi. Nah secara keras dan full ya saya nekannya. Ini dia indikator yang di warna merah sebelah kiri itu, dia juga full teman-teman ya. Nih nah, bisa Anda lihat kan, saya tekan ya, saya tekan lagi lebih dalam ya, dia indikatornya semakin penuh ya. Sama ini juga berlaku untuk tombol-tombol yang lain ya, seperti segitiga ya, nih X ya, O atau bulat ya, kemudian persegi ya, nih. Nah untuk tombol di pad ya, di pad ini ya, arah ya, ini atas bawah kiri kanan ini juga sama. Kalau kita tekan ya, nah indikatornya sama kan, seperti yang tombol L2, L1, R2, R1 dan tombol segitiga X, bulat dan persegi ya, sama.
Nah, khusus untuk tombol select dan start ya, ini kedua tombol ini, dan juga tombol R3 dan L3 ya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu R3 dan R3 ya, tinggal tekan aja analognya. Nah, ini R3 ya, yang sebelah kiri adalah L3 ya. Khusus untuk keempat tombol tersebut, bila kita tekan, dia tidak ada indikatornya teman-teman ya. Seperti ini aja ya. Dia cuman muncul warna hijau ya, tapi tidak ada indikator yang di sebelah kiri tadi yang warna oranye atau merah tadi ya. Dia nggak muncul ya. Meskipun kita tekan perlahan ya, tombol select ya, seperti ini ya, kita tekan perlahan ya, atau start ya, kita tekan perlahan atau lebih dalam ya. Ini R3 dan L3 juga. Nah, dia sama, nggak ada indikatornya, jadi ini tidak ada indikatornya. Nah, kalau tombol yang lain pasti ada indikatornya. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita main game yang seperti game bola ya, ini feelnya sangat terasa ya, seperti kita mau nendang ya, kita tekan persegi ya. Ini kalau kita tekan tidak terlalu dalam ya, maka tendangannya pun tidak akan terlalu jauh ya, seperti itu. Kalau kita tekan ya semakin dalam ya, maka ini menandakan power ya, atau kekuatan dari tendangannya itu penuh. Nah, ini kalau indikatornya penuh seperti ini, maka tendangannya pun powernya ya, atau kekuatannya akan penuh juga teman-teman, seperti itu ya. Ya, mungkin kalau di game-game lain seperti game FPS ya, atau game tembak-tembakan perang ya, seperti itu mungkin tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau untuk bermain game bola ya, khususnya mungkin game PS ya atau FIFA ya, yang membutuhkan skill ya atau keahlian ya, maka tombol untuk seperti ini ya, nah ini semacam power lah, seperti itu. Nah, kalau kita tekan ya tidak terlalu dalam, maka powernya pun akan sedikit ya, maka tendangannya pun juga tidak terlalu powerful ya, seperti itu teman-teman. Jadi tendangannya itu kita ukur pakai tombol ya, atau apa itu namanya ya, kita ukur pakai tekanan tombol yang kita gunakan teman-teman ya, seperti itu. Nah, beda lagi kalau kita memakai stick ori pabrik ya. Ini saya contohin yang KW ya, ori pabrik. Kita coba tes dulu ya. Kita pindah ke kontrol 1 ya. Nih, kita contohin ya. Kalau kita tekan di semua tombol ini, nah oke, kita lihat dulu di indikatornya teman-teman ya. Indikatornya ini diam ya. Jadi indikator untuk gerakin analog itu dia diam ya, nggak gerak seperti yang di ori mesin tadi teman-teman ya. Dia diam ya, meskipun kita gerakin ya seperti ini, dia itu indikatornya diam ya, seperti ini. Nah, itu wajar kalau kita pakai stick ori pabrik ya. Semua stick ori pabrik pasti akan seperti itu teman-teman. Jadi kita coba tombol-tombolnya teman-teman. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Nah, perbedaannya apa teman-teman ya? Perbedaannya adalah dia nggak punya indikator yang seperti ori mesin ya. Jadi indikatornya itu langsung full gitu loh, ya kan? Kalau kita tekan ya, ini teman-teman ya, kita tekan L1, nih langsung full kan. L2, nah maaf ya, kameranya agak sedikit burik ya, jadi gambarnya gelap. Kita tekan R2 nih. Nah, begitupun tombol-tombol yang lain nih, ya kan, berbeda secara signifikan ya. Ini sticknya itu yang bukan yang gyro motion ya, alias stick ori pabrik yang biasa ya. Mungkin yang harganya itu yang murah ya, saya beli itu dulu berapa ya, kisaran di bawah 50 ribuan lah. Saya belum tes yang untuk yang stick gyro yang
KW ya, yang ori pabrik yang premium pro ya, seperti itu kan udah ada gyro motion ya. Mungkin lah kalau nanti saya punya unitnya saya akan tes ya. Nah ini kalau kita tekan semua tombolnya seperti ini ya, dia itu tidak ada indikator untuk powernya teman-teman ya. Ya seperti itu. Jika kita main game bola ya, maka kalau kita tekan langsung tombol persegi ya atau kotak ya, nah dia langsung ya, tombolnya itu langsung. Ini kalau kita tekan pelan-pelan ya, tapi agak susah teman-teman ya, karena kalau kita tekan sedikit saja dia langsung full ya. Jadi kita harus kira-kira ya, kira-kira. Nah ini sedikit susah teman-teman ya. Nah ini tombol O, nah sedikit susah. Kita ngira-ngiranya itu sedikit susah, ya kan? Kita tekan sedikit aja dia langsung full kan. Nah kalau kita tekan agak sedikit nih, ini bisa seperti stick ori mesinnya, tapi agak susah. Kadang-kadang kita tekan sedikit saja dia nah langsung full ya. Jadi kita nekan tombolnya mengira-ngira itu juga agak susah teman-teman. Nih, tombol di pad ya, kita tekan nih, kita tekan agak sedikit nekan. Nah ini agak susah teman-teman ya. Nah ini baru muncul nih indikatornya, tapi ya agak susah dan tidak stabil ya, tidak stabil seperti di stick ori mesin ya. Nih juga saya tekan teman-teman ya, nih saya tekan pelan aja, nah dia udah langsung hampir full lah. Ini full, kita coba lagi. Nah ini udah hampir separuh ya, udah hampir separuh. Kalau yang ori mesin tadi kita tekan sedikit, dia indikatornya juga sedikit tambah naik sedikit kalau kita menekannya lebih dalam. Seperti itu teman-teman ya. Juga berpengaruh untuk game apa ya? Game seperti Gran Turismo teman-teman ya, game mobil-mobilan ya, game racing seperti itu juga. Kalau kita menggunakan stick ori mesin itu jauh lebih enak teman-teman ya. Jadi kita bisa mengatur bukaan gas ya, alias kecepatan akselerasi ya, seperti itu. Kalau di MotoGP juga sama, kita buka gas sedikit ya, kita tekan tombolnya sedikit ya, maka motornya juga larinya nggak begitu kencang akselerasinya. Nah kalau kita tekan lebih dalam, nah motornya langsung ngacir ya, akselerasinya tambah jos seperti itu. Kalau kita pakai stick yang KW ya, ori pabrik ini agak susah teman-teman ya. Kita mau ngira-ngira itu agak susah ya, karena ya gitu, tombolnya itu kadang-kadang kita tekan sedikit dia langsung separuh gitu tuh indikatornya teman-teman ya. Jadi agak susah lah ngira-ngiranya. Seperti itu ya teman-teman ya, perbedaan penggunaan ya antara stick ori mesin ya dengan stick yang KW ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya jelas ya, stick ori mesin itu jauh lebih bagus ya, dikarenakan juga harganya lebih mahal ya dari ori pabrik. Untuk pemakaian pribadi dan rental juga saya sangat menyarankan untuk punyalah minimal satu untuk digunakan sebagai ya minimal untuk game-game yang bola ya atau game-game balapan, yaitu wajiblah memakai stick ori mesin ya. Kalau untuk game-game lain saya belum coba nih, mungkin kalau untuk game FPS atau perang-perangan ya, semisal Call of Duty ya gak apa-apa lah pakai stick ori pabrik sudah oke. Nah seperti itu teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like ya, subscribe dan komen teman-teman, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, selamat malam dan selamat bermain teman-teman ya. Happy gaming. Bye bye.